Nggak ada cita-cita akhirat dan cita-citanya dunia semuanya. Tidak akan bersegera kepada amal, tidak akan berlomba kepada amal, tidak akan sedih kehilangan amal, tidak akan senang buat amal. Amalnya pun kalau dibuat ikut-ikutan. Amal kalau dibuat terpaksa. Amal kalau dibuat nggak bisa istiqomah. Jadi tidak bisa istiqomah kita dalam amal karena ruh kita hilang. Ya Bapak saudara yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun amal dibuat tidak ikut cara Nabi, ikut nafsu. Tidak akan menyempurnakan amal. Amal tidak akan disempurnakan, amal tidak akan ditingkatkan. Dan tidak akan pernah merasa lezatnya beramal. Setelah itu yang terjadi hadirin, ruh akan mengarahkan kita buat amal itu untuk makhluk, untuk nafsu. Tapi nafsu kita bilang, saya buat ini karena Allah, demi Allah, untuk Allah, ikhlas. Pada semua yang kita buat untuk nafsu kita. Dan setan berpuas diri kepada 4 orang. Setan tak perlu goda lagi. Dia sudah terjerumus dalam nafsu. Pertama, orang yang makannya suka kenyang. Makanya dalam tabligh bilang apa? Kurangi waktu makan. Makan banyak tak apa-apa. Begitu kan? Kurangi waktu makan. Ada kurangi waktu makan atau kurangi makan? Tanya pengantin baru yang kamu cari apa setelah akad nikah? Pengantin baru yang dia cari rumah yang kosong, demikianlah ilmu dan hikmah mencari perut yang kosong. Maka tadi kita dididik kamkana, kurangi makan. Jangan makan sampai kenyang. Supaya ilmu masuk, supaya paham kita kepada Allah dan maunya Allah. Ya. Akhirnya terjadi apa hadirin? Kita nggak bisa bedakan mana maunya Allah, mana maunya nafsu. Kapan kita bisa membedakan mana maunya Allah, mana maunya nafsu? Jab हमारा सारे हुआ इस बात पर आ जाए अल्लाह जो तू चाहते हैं वही करूँगा. Kapan kita bisa membedakan maunya Allah dan maunya nafsu? Kata Maulana Yusuf, kalau semua kita buat keputusan, bahkan pori-pori kita terdengar satu suara, tidak ada perbedaan. Ya Allah, apa yang kau inginkan itulah yang akan kau kerjakan. Ya Allah, apa yang kau inginkan itulah yang akan saya kerjakan. Saya tidak akan buat yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Itu hadirin, kita harusnya pekerja-pekerja lama, orang-orang lama, cabut segala keinginan dari hati kita pada dunia. Minimal itu. Kita ingin akhirat saja. Bahkan tahapan berikutnya, jangan inginkan akhirat tidak, jangan inginkan bidadari tidak, jangan inginkan surga tidak. Yang kita ingin Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bukan berarti kita tidak ingin surga, maknanya kita tidak mau masuk surga, bukan itu maksudnya. Kita jauh ke belakang, yang kita inginkan pemilih surga. Surga bukan tujuan. Kata Allah, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai hamba aku ciptakan kamu untuk mengenal aku, jangan kamu bermain-main di dunia. Masalah rezeki, wa qasamtu laka rizqaka, aku sudah bagi-bagi rezeki kamu. Fala tal'ab, jangan kau capek-capek cari rezeki. Capek-capek cari hidayah. Rezeki sudah dijamin. Dan kita tidak diwajibkan cari rezeki. Karena kita tidak tahu di mana rezeki kita, bagaimana kita mau cari. Boleh cari rezeki, tidak wajib. Yang wajib itu cari hidayah, makanya wajib minta hidayah, wajib minta hidayah. 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Itu hadirin, Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak cukup kita dakwah iman, selamatkan iman, dakwah iman. Yang ketiga dalam kisah surat Kahfi adalah ta'limul iman, belajar iman. Kisah Nabi Musa, alim di zamannya, tanya oleh kaumnya, siapa yang paling alim di tanah bumi ini? Saya, kata Nabi Musa. Allah tidak suka kalimat ini secara hakikat, secara syariat. Betul, Nabi Musa lebih tahu. Allah suruh Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir. Kisah Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, belajar iman, bukan belajar masail. Masail Nabi Musa sudah punya. Belajar iman. Jadi Ustaz kalau tidak mau keluar 3 hari, perlu dipertanyakan dalilnya. Kenapa tidak keluar lagi 3 hari? Sudah jadi Ustaz tidak keluar 3 hari. Iman sudah sempurna. Ilmu kamu lebih tinggi daripada ilmunya Nabi Musa. Nabi Musa Allah suruh belajar ilmu dari Nabi Khidir. Ilmu apa? Ilmu tentang iman. Ilmu tentang kudratnya Allah yang tidak ada batasannya. Ta'limul iman, selalu kita belajar iman. Sesuatu yang di luar pemahaman kita. Apa yang kita lihat di depan mata kita, Allah punya keinginan yang lain. Kita belajar mengetahui apa maunya Allah di balik yang nampak ini. Yang dipahami Nabi Musa, kita tidak boleh merusak perahu milik orang. Nabi Khidir kasih bola ke perahu. Ditanya kenapa kok begini? Wow. Nabi Khidir buat itu atas perintah Allah. Jadi kita perlu buat usaha hari ini sehingga kita bergerak dengan perintah Allah, kita bergerak dengan hukum Allah. Kisah yang keempat, Nabi Musa ta'limul iman dengan Nabi Khidir. Akan muncul di suatu zaman pekerjaan penghasilan rakyat pun dicaplok oleh penguasa-penguasa di zaman itu. Jadi kalau diambil oleh penguasa, tidak punya penghasilan, lebih baik dibolongi supaya tidak diambil oleh penguasa. Ini tidak sampai pada pemahaman Nabi Musa. Allah pahamkan itu kepada Nabi Khidir. Jadi masalah umat di akhir zaman ini. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Bersihkan hati kita dari keinginan pribadi dan dunia. Baru Allah pahamkan kita. Bagaimana menyelesaikan masalah umat ini? Pertama, kecilkan diri kita. Ada melalui 4 perkara yang kita nafikan. Pertama, nafikan diri kita. Saya tidak ada apa-apanya. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya apa-apa. Dan saya tidak ada keinginan apa-apa. Kecilkan diri kita, hinakan diri kita. Jangan lihat sekarang kita pejabat, kita maulana, kita orang kaya. Lihat awal kita air mani, akhir kita langkai. Waktu itu dalam sholat, di depan Allah takbir dibuka oleh Allah. Kata ulama, minimal 10 menit dari takbir sampai salam. Di posisi ini jangan sampai kita lupa Allah. Tatkala kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena di saat kita ucapkan kalimat itu, Allah bilang, hada li abdi, hada baini wa baina abdi, wa li abdi ma sa'al. Inilah khusus aku berikan waktu perantaraan antara aku dengan hamba-Ku. Sekarang apapun yang hamba minta, saya kasih. Jadi kalau saat itu kita lalai dari Allah, apa yang mau dibanggakan lagi dalam sholat? Apa yang bisa dikatakan sholat kalau pada waktu itu pun kita tidak ingat Allah? Pada waktu itu kita tidak sadar sedang berjalan kepada Allah. Pada saat
tidak sadar sedang meminta kebutuhan kita yang mendasar. Tanpa hidayah kita tidak akan bisa berdaya memenuhi maksud di mana Allah hantar kita ke atas dunia itu kenal Allah dan tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah bilang, hamadani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah bilang asna alai abdi, hambaku sana kepadaku. Malik yaumiddin, majanani abdi, hambaku mengabulkan aku. Pertama besarkan Allah dulu, puji Allah dulu. Setelah itu kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah bilang, hada baini wa baina abdi. Inilah waktu yang paling berharga antara hamba dan aku, antara aku dan hamba. Wali arti masalah hamba yang namanya hamba lemah, hamba yang namanya hamba penuh dosa, penuh noda. Tapi sekarang apa yang hamba minta, saya kasih kepada. Coba kita minta duit karena nggak punya duit, sangka soal kita. Ada yang sama tidak? Kita nggak punya pekerjaan, kita kawin, punya istri, kita pekerja pada saat itu, sangka soal kita. Ada yang jawab sama tidak? Ya. Udah kawin 5 tahun, udah punya anak, minta ya Allah kasih saya anak, sangka soal kita? Tidak salah. Waktunya sangat berharga. Allah bilang minta apa saya kasih. Ternyata Allah tidak suruh kita minta semaunya dewe. Allah ajari kita apa permintaan yang sangat penting untuk kamu. Minta hidayah. Allah ajari yang kamu minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah ajari kita bahwa al-insan madaniyun bitalak, bahwa manusia ini hidupnya itu berinteraksi, bahwa manusia itu tidak ada yang sholat berdiri dengan sendiri, itu hanya milik Allah. Yang namanya manusia bergantung satu dengan yang lain. Sebagaimana kita makan, kita bagi sama teman makanan itu. Kita punya baju, kita kasih teman baju itu supaya dia tidak telanjang. Kita kasih sepupu kita, keponakan kita tidur di rumah kita juga, jangan sampai dia kepanasan. Tapi saling bantu membantu yang paling benar. Bantu membantu yang paling penting. Bantu mereka supaya mereka dapat hidayah. Doakan mereka semua sebagaimana kamu butuh hidayah. Semua manusia juga butuh hidayah. Maka doanya begini, ikuti doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin, tadi di awal kita katakan pertama asbab hidayah, dengarkan ceramah dengan tawadhu. Dengarkan isi kandungan Quran dengan tawadhu. Yang kedua, yahdi ilaihi may yunib. Allah berikan hidayah yang ada tolak dalam dirinya. Ada inabah, ada kecenderungan, ada keinginan. Orang yang tidak mau hidayah tidak dikasih hidayah. Orang yang tidak ada kecenderungan pada hidayah tidak akan dikasih hidayah. Hidayah mahal. Kalau dunia benda-benda materi dikasih kepada yang mau maupun yang tidak mau, yang nyari ataupun yang tidak cari. Tapi hidayah mahal, tidak akan diberikan illa may yurid, kecuali yang ada keinginan kepada hidayah. Yang ketiga, kita makmurkan kehidupan kita dengan sunnah-sunnah. Kalau kita hidupkan sunnah-sunnah, maka hadirin, hidayah akan semakin diberikan oleh Allah kepada kita. Hidayah kita bertambah dengan menghidupkan sunnah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa ihtada. Siapa yang taat kepada Allah Rasulnya, sungguh dia mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ya. Hadirin, yang keempat, hidayah diberikan kepada orang yang bersusah-susah. Ya, ada 6 pintu menjadi orang soleh. Pertama, tutup pintu kekayaan, buka pintu kemiskinan. Artinya, siap miskin. Kalau Allah tidak takdirkan ente miskin, ente nggak akan jadi miskin, jangan takut.
tapi siap miskin. Kalau udah siap miskin, udah dapat hidayah. Yang kedua, siap lapar, tutup pintu kenyang, hidayah masuk. Kalau kenyang-kenyang terus, tempat yang paling buruk diisi oleh anak Adam adalah perutnya. Hikmah tidak akan masuk kepada perut yang suka kenyang. Ya, tutup pintu kenyang, buka pintu apa? Lapar. Yang ketiga, buka pintu kehinaan, tutup pintu kemuliaan. Jangan cari kemuliaan. Siap dihina, siap dicaci, hidayah dari Allah. Tutup pintu tidur, buka pintu sahar, pintu begadang malam. Bukan tengkorak, begadang malam, sibuk dengan tahajud, sibuk dengan nafilah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan wirid, sibuk dengan muraqabah. Yang keempat, tutup pintu kesenangan, buka pintu-pintu kesusahan. Mau taskil di tempat yang ada musrah, mau taskil yang ada airnya, ada WC-nya, mau taskil di tempat di kota-kota, mau taskilnya di Bali, di Sunda, Jawa Barat, mau taskilnya di puncak, hidayah tidak masuk. Tutup pintu kenikmatan, buka pintu kesusahan. Tutup pintu kesenangan, buka pintu siap susah-susah berdakwah. Wala yakhafuna lawmata laim. Enggak takut dicaci, enggak takut dimaki, enggak takut miskin. Kalau buat tahu dengan cara ini, hidayah datang jadi orang soleh. Kalau enggak jadi orang soleh, enggak bisa jadi muslim. Pertama, jadikan diri kita orang soleh, baru nanti Allah jadikan kita asbab orang lain jadi soleh. Untuk jadi orang soleh, innaka lan tabut darajatas solehin hatta tajawaz an sitta aqabah. Kamu tidak akan sampai kepada derajat kesolehan sehingga kamu melewati 5 atau 6 gunung Himalaya yang kamu harus taklukkan. Jadi jangan cari kesenangan dalam tabligh, salah alamat. Cari kesusahan dalam tabligh. Artinya, kalau datang waktu susah dalam tabligh, bersyukurlah karena nisbah kita sama dengan nabi-nabi dan rasul. Makanan empuk kesusahan itu dalam ketiadaannya nabi-nabi dan rasul. Doa-doa kita makin didengar oleh Allah Ta'ala. Hadirin, bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang keempat. Jadi belajar iman ini Pak, harus melewati memang kesusahan-kesusahan. Syekh Sya'rani, kami dengar di Pakistan juga cerita ini. Ada yang lagi mengatakan ada 2 kisah. Siapa namanya? Ya, berjalan jalan kaki menuju Mekah. Jalan kaki, sendalnya pun sudah butut, sendalnya terlepas. Akhirnya kuku-kukunya makan tanah. Kukunya terkupas, darah keluar. Sesagi. Sya'rani punya kisah juga begini, sesagi. Akhirnya menyingkir dari jalan, putus asa karena darah bercucuran, kaki bengkak-bengkak berdarah. Pada saat itu Allah munculkan hambanya yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, ngeset-ngeset di aspal, ngeset-ngeset di tanah menuju Mekah. Hidayah datang. Maka Allah tegur ini, oleh Sa'di, kau masih punya tangan, masih punya kaki, sehat, cuma sedikit jari-jarimu luka. Kau sudah putus asa, tidak memutuskan perjalanan menuju Allah. Lihat hambaku, tidak ada tangan, tidak ada kaki, ngeset-ngeset di jalan masih tetap semangat menuju Allah. Akhirnya Sa'di ini ambil azimah kembali.
saya sampai ke Mekah dengan jalan kaki, walaupun kaki berdarah-darah. Sekarang hujan turun dan 2,5 jam. Kemarin di satu daerah lama halangan itu tidak datang ke markas, saya kejar ke sana. Sepakat 2 motor, kami datang duluan ke markas pagi-pagi. Mereka menyusul pada asar. Dekat-dekat lepas asar sampai dekat maghrib, saya lihat mana 2 motor dari halangan tersebut. Tidak muncul. Besoknya saya kejar lagi ke halangan tersebut. Sampai di sana tanya, kenapa kalian tidak datang? Sudah janji mau datang. Maulana, hujan. Apa jangan? Hujan. Saya bilang hujan batu kan? Hujan peluru. Baru hujan air, belum hujan batu, belum hujan peluru. Begitu lemahnya etikat kita jalan menuju Allah. Tapi jalan menuju dolar, jalan menuju proyek, jalan menuju jabatan, jangan ditanya. Tujuh lapis roti kan kesukaan. Mati koyo. Istighol bima bumi nalaka. Kesibukan kamu untuk perkara yang sudah dijamin. Watarafuka, dan kelalaian kamu dari perkara yang belum dijamin, perkara iman. Dalil atau alamatun ala intimasi nurul wajah. Dalil cahaya ruhani kamu telah padam. Kalau sungguh-sungguh cari duit, malas-malas cari hidayah. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami fikir seluruh alam. Kita umat diangkat ke seluruh alam. Jangan pikir pribadi, jangan pikir kampung kita, jangan pikir Papua. Tok, pikir seluruh alam. 250 negara letakkan di bawah mata kita. 7 benua, 7 samudra letakkan di bawah mata kita. Sudah berapa negara saya sampai, berapa negara yang belum saya sampai? Sudah berapa negara datang ke masjid saya, sudah berapa negara yang datang ke masjid saya? Saya undang mereka datang ke masjid saya. Apa sebabnya? Duit bukan asbab, itu asbab tipu-tipu. Banyak orang punya duit tidak sampai. Ada asbab zahir, ada asbab batin. Asbab batin amal, asbab zahir duit. Setiap zaman, setiap masa, manusia mencari kekuatan. Zaman Dajjal ini semua mencari, semua tidak perlu lagi cari kekuatan yang lain, karena sudah ada kekuatan di kantong dan di ATM-nya. Duit sudah jadi Tuhan selain Allah, duit sudah jadi sandaran kepada selain Allah. Tidak hadirin, kita sampai kemana-mana hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang niat sampai ke ujung dunia? Insyaallah. Dengan apa sampai ke ujung dunia? Amal. Kudratnya Allah. Kapan kudratullah kita dapati? Kalau satu syaratnya, kudratullah akan beserta dengan kita. Kalau kita putus asa dari makhluk, putus asa dari makhluk, tidak ada ketergantungan dengan makhluk, tidak ada ketamakan, tidak ada keinginan kepada makhluk. Ada seorang kelaparan, kehausan. Akhirnya dia datangi sumur. Tiba-tiba sumur itu airnya turun ke bawah. Tatkala air turun, yang ada di otaknya, ini air tidak bisa saya ambil karena dia jatuh ke bawah. Supaya bisa saya ambil air di bawah, saya harus ambil ember atau kaleng. Saya ikat dengan tali, saya urut ke bawah. Jadi hadirin, menyikapi masalah kebutuhan kita jangan pakai akal, jangan dikedepankan akal, tapi iman yang kita kedepankan. Bahwa air turun dengan kehendak Allah dan air naik dengan kehendak Allah. Hilang haus kita di dunia bukan tujuan, hilang haus di akhirat itu yang dimaksudkan sebenarnya oleh Allah. Di akhirat hanya amal yang berlaku, yaum la tanfa' malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat harta anak tidak berlaku lagi. Yang memberi manfaat kita di akhirat, percaya kita di akhirat, kalau hati kita
Ila aradta an-najah fi akhir umurka, bila kamu ingin sukses di akhir urusan-urusan kamu, maka hubungkan urusan kamu di awal itu kepada Allah. Jangan hubungkan urusan hajat kebutuhan kamu itu kepada duit, kepada obat. Jangan waktu haus lihat air, jangan waktu lapar lihat makanan, jangan waktu perkawinan anak lihat duit. Setiap hajat dan kebutuhan kita hubungkan kepada Allah. Allah ciptakan saya, Allah ciptakan perut saya, Allah ciptakan rasa lapar, Allah ciptakan nafsu saya, Allah ciptakan keinginan kepada wanita. Maka yang bisa menunaikan hajat saya, yang bisa selesaikan masalah saya hanya Allah. Dan Allah tidak pernah menghubungkan materi kepadanya. Allah hubungkan kita dengan amanah Muhammadur Rasulullah. Kalau saya jalani perintah Allah itu cara Rasulullah SAW dengan yakin yang benar, dengan cara yang benar yang dicontohkan oleh Nabi, dengan hati tawadhu kepada Allah, dengan menghadirkan fadilah-fadilahnya, sehingga gairah buat amal, cenderung kepada amal, senang buat amal, yakin satu-satu amal, satu-satu hukum Allah, satu-satu sunnah Nabi lebih berharga dari dunia beserta isinya, lebih kuat daripada kekuatan nuklir. Dan satu hukum yang saya kerjakan, satu sunnah yang saya sempurnakan, maka membawa kejaminan kejayaan dunia dan akhirat, tanpa harta dan tanpa dekat dengan para hartawan, tanpa jabatan dan tanpa dekat dengan para pejabat, tanpa punya apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak dekat dengan siapa-siapa. Tapi kalau jalankan hukum Allah, ikut cara Nabi, maka Allah kuasa kasih saya duit walaupun tanpa pekerjaan, kasih saya barang walaupun tanpa duit, dan Allah kuasa sembuhkan penyakit saya tanpa obat. Allah kuasa muliakan saya tanpa kerajaan. Allah kuasa selesaikan utang-utang saya tanpa apa-apa. Dengan doa masalah Allah selesaikan. Tapi saya taati perintah Allah, saya sempurnakan sunnah Rasulullah, bukan untuk menyelesaikan masalah, bukan supaya hajat saya terpenuhi, tapi saya sempurnakan hukum Allah, ikut sunnah Nabi, biar Allah ridho dengan saya. Gak apa-apa orang caci saya, tidak apa-apa orang tidak cium tangan saya, tidak apa-apa orang tidak dengarkan pendapat saya, gak apa-apa saya tidak dipilih bayar malam markas, tidak apa-apa orang tidak hargai saya. Yang penting Allah senang dengan saya, yang penting Allah ridho dengan saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sholat yang kita dianjurkan untuk buat. Minta hidayah. Sekarang Pak, saya naik pesawat mau ke Nagiri, tapi pesawat itu saya tidak tahqiq rutenya ke Merauke. Saya doa, ya Allah, antarkan saya ke Nagiri. Sudah 40 hari tinggalkan istri anak. Ya Allah, afiat ya Allah sampai ke Nagiri. Kira-kira sampai atau tidak Pak? Ada yang jawab sampai atau tidak? Doanya salah kan doanya benar? Doanya benar, yang salah apa nih? Yang salah kerja saya salah. Doa dapat hidayah, doa sampai ke Nagiri, tapi kerja saya duduk di pesawat yang rutenya ke Merauke. Doa kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Allah jelaskan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kata Maulana Yusuf, ya Allah, seandainya nama saya masuk di kelompoknya Fir'aun, Qarun, kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian, kaumnya Nabi Nuh, tolong ya Allah, hapus dong. Saya nggak mau, karena itu kerajaan harta dagangan itu bukan nikmat yang kau berikan kepada, itu istidrak, tangkapan untuk mereka. Saya nggak mau. Kalau ada nama saya di situ, tolong hapus dong, Gusti. Ya Allah, masukkan saya di dalam partainya Engkau. Allah, inna hizballahu humul ghalibun. Ketahuilah, partai Allah lah yang sukses, partai Allah lah yang berjaya, partai Allah lah yang menang. Siapa partai Allah? Nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin.
Nabi-nabi jalankan kehidupan seperti yang diarahkan oleh Allah. Siddiqin, dan dia berdakwah untuk itu. Mati hidupnya untuk itu. Siddiqin membetulkan apa yang diarahkan oleh nabi-nabi dan menjalani kehidupan yang diarahkan oleh nabi-nabi. Sholihin, kehidupannya persis dengan apa yang diarahkan oleh nabi-nabi. Syuhada, matinya untuk menyebarkan amal, matinya untuk menghidupkan amal. Ya Allah, masukkan saya dalam partaimu. Kalau nabi-nabi gak mungkin. Siddiqin, sholihin atau syuhada. Sudah berdoa seperti itu atau belum? Sudah, anggaplah sudah. Kan sudah tahu globalnya sudah ihdinas siratal mustaqim. Tapi hari-hari kerjanya cari duit. Hari-hari kerjanya cari kayu, cari karet, cari plastik. Lupa Jawa, lupa Jawa 2, lupa 3 hari, pending 3 hari, cancel 40 hari. Malah markas toko ditutup dekat maghrib, jam 5 belum sampai. Nanti maghrib sholat di masjidnya sendiri, baru bisa sampai, butuh dapat bayar. Bagaimana dapat hidayah? Bagaimana yakin bisa berubah? Meremehkan kerja agama. Nah, Nabi dengan kerja dakwah ada yang disembelih. Nabi dengan kerja dakwah ada yang dibergaji. Bilal karena kerja dakwah ditiris batu di dadanya. Habab ditaruh di atas bara api. Dicaci, dimaki, diusir dari kota Mekah. Begitu hinanya, begitu rendah tetapi sehingga toko nggak bisa ditutup sebelum maghrib. Di mana keyakinan kita sudah sekian lama kita berdakwah tidak yakin bahwa duit toko tidak bisa mendatangkan duit. Duit datang dari hadapan Allah. Tidak akan bertambah duit, tidak akan bertambah rezeki dengan menambah waktu kerja. Tidak akan menambah rezeki dengan menambah waktu buka toko. Tidak akan menambah rezeki dengan menambah modal. Tidak ada hubungannya. Rezeki mau'ud, maksur. Rezeki itu sudah dijanjikan, rezeki itu sudah ditolong, rezeki itu sudah dijamin. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa taala, abadiyat yang sesungguhnya. Kecilkan diri kita. Maka di saat Allah katakan hada li abdi wa li abdi mas'al, inilah waktu yang paling tepat untuk hamba-Ku meminta. Lihat, apa yang kita minta hidayah. Tapi bagaimana mungkin Allah membuat kesempatan emas kepada kita dengan kata-kata hada baini wa baina abdi. Sekarang inilah waktunya, hanya aku dan hamba, tidak ada waktu yang lain. Wali abdi mas'al, dan apapun yang hamba minta saya kasih. Oh, kapan itu Allah berikan kalimat itu kepada kita? Tatkala kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan iyyaka, ya Allah, Kau sumber segala-galanya. Semua apapun yang terjadi dengan kehendak. Masalah kompor saya, STP anak-anak saya, kucing di belakang, burung di sanggar, ikan lele di kolam-kolamnya, anak sepupu, keponakan anak saya, semua urusan mereka Kau yang sempurnakan. Semua hajat-hajat kami dan mereka Kau yang tunaikan. Kami semuanya tanpa Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Iyyaka na'budu, Kau tidak tugaskan kami untuk memberikan makan kepada semua makhluk-makhluk itu. Kau yang bertanggung jawab untuk memberikan makan. Kau tugaskan kami menghambakan diri kepada-Mu. Tugas kita hamba, jadi hamba kepada Allah. 24 jam, dimulai 10 menit takbir sampai salam. Jangan ingat selain Allah. Jangan besarkan selain Allah. Jangan isbatkan selain Allah. Jangan nampak dunia pada waktu itu. Waktu sujud yang pertama, hadirkan minha khalaqnakum. Dari tanah kami ciptakan kamu. Kemudian dari tumpah kami ciptakan kamu. Saat sujud yang pertama, hadirkan kotornya tanah liat. Hadirkan hinanya air mani
betapa kotornya saya, betapa hinanya saya. Imam Ghazali mengatakan, selama perkara ini tidak kita hadirkan, bukan sholat. Selama dalam sholat tidak nampak kecilnya kita, hinanya kita, bukan sholat, bukan abdiyat namanya. Tak kala kita bangkit dari sujud yang pertama, itu kita hadirkan dunia. Setelah diciptakan dari tanah, lihat becek kemudian air mani kita didatangkan di dunia ini. Tapi jangan tafsirkan dunia maunya kita. Dunia jifatun wa talibuhal ilah. Hadirkan pada waktu kita duduk di antara dua sudut. Dunia bangkai, yang cari-cari bangkai cuma anjing. Jangan kamu jadi anjing. Selama ini saya jadi anjing. Rabbil firli, Allah ampunkan saya. Kau tidak ciptakan saya jadi hamba dagangan. Kau tidak ciptakan saya jadi hamba kantor. Kau tidak ciptakan saya jadi hamba istri. Ma'uhiya ilayya al-ajmal mar. Nabi bersabda, saya tidak diperintahkan untuk kumpulkan duit, tapi selama ini saya kumpulkan duit. Rabbi firli, ampunkan saya ya Allah. Wa qul lil tajirin, saya tidak pernah disuruh oleh Allah jadi pedagang, tapi Allah saya ini pedagang. Yakin saya dengan dagangan dapat untung. Rabbi firli, ya Allah, ampunkan saya Allah. Warhamni, kalau kau tidak cukupkan rahmat kepadaku di atas dosa-dosa kesalahanku nanti, kesalahan ini berarti saya celaka. Kalau kita masuk ke sujud yang kedua, hadirkan ayat ini. Wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Duduk di antara dua sujud. Cuma berapa menit, berapa detik. Bagaimana kita tinggalkan dunia tanpa dosa? Dunia bukan tempat berbuat dosa. Dunia tempat menghilangkan dosa. Dunia bukan tempat menikmati dosa. Dunia tempat menghindarkan diri kita dari dosa. Orang beriman tidak akan sengaja berbuat dosa. Orang kafir munafik sengaja berbuat dosa. Orang munafik dan kafir cari-cari kesempatan berbuat dosa. Orang beriman lari dari perbuatan dosa. Orang kafir munafik menunda tobat dari dosa, bernimat-nimat dengan dosa. Orang beriman segera bertobat dari dosa. Masuk sudut yang kedua, hadirkan ayat ini. Ini bayang Maulana Yusuf dan ini ada di dalam kitab Fathul Bari Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Hadirkan ayat ini. Wa fiha nu'idukum taratan ukhra, kami kembalikan kamu ke tanah. Saat sujud yang kedua, hadirkan kematian, mati pasti. Wa inna nafsan tamuta hatta tastakmili rizqaha. Tapi kita akan mati sebelum sempurna rezeki. Bukan mati karena corona, bukan kita mati karena makanan sudah habis, bukan kita mati karena udara kita tidak dapat, kita mati karena rezeki kita sudah habis. Tidak ada perpanjangan usaha. Dan tidak ada yang tahu di mana kita mati, tidak ada yang tahu kapan kita mati. Itu sungguh-sungguh buat amal, segera beramal. Dunia bisa ditunda, tapi untuk akhirat tidak bisa ditunda. Besok makan, besok tidur, besok kawin belum pasti. Tapi kalau mati masuk neraka tidak bawa amal pasti. Mati dengan amal masuk surga insya Allah pasti. Jadi amal, tinggalkan amal, segera beramal, jangan tidak amal. Jadi saat sujud yang kedua, kita hadirkan kematian. Tiap malam sebelum tidur atau kita hanyut pakai putih-putih, hadirkan malaikat maut datang menyambut kita. Di sana kita bilang selamat datang wahai malaikat maut. Sudah siap mati belum? Kalau belum siap mati berarti hati kita hitam. Kalau belum siap mati berarti belum cinta kepada Allah. Kalau belum siap mati berarti cinta dunia telah masuk dalam hati. Cinta dunia itu yang menyebabkan kita takut mati. Kalau belum siap mati berarti masih banyak program-program dunia kita. Bayangkan malaikat maut datang. Bayangkan istri anak nangis. Kita tidak bisa lihat dia lagi. Dia lihat
kita nggak bisa lihat dia. Dicabut tubuh kita dari ujung kuku sampai ujung kepala seperti mencabut pohon duri dari tubuh. Kata Abdurrahman bin Auf, apa? Amr bin As, seandainya orang yang mati, kan Ghazali dulu deh, jangan mati dulu, kan Ghazali sebelum mati. Waktu dicabut betapa dahsyatnya kematian, supaya jadi pelajaran bagi kita. Allah perkenankan tatkala kematian datang kepadanya, maka dikatakan bicara, sedikit bicara. Dia tidak bagaikan listrik aliran sekian ratus watt, maka seluruh anggota itu bergerak sedikit hancur. Begitu pedihnya sakratul maut, sudah kita bayangkan belum? Zakiru, akhiru, zikrahal hadamil lazat, kata Rasulullah. Perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang menghancurkan segala kelezatan. Orang yang makan enak, pakai baju bagus, mobil mewah, rumah bagus, itu cantik, karena nggak pikir mati. Berat hisab kita di akhirat. Bayangkan kematian, bayangkan alam barzah, bayangkan alam mahsyar, bayangkan alam nasab di pikiran kata amal. Tangan kanan atau tangan kiri? Akan ada pengumuman, kalau tangan kanan sukses, walaupun miskin di dunia, tapi 60 tahun. Tapi kalau tangan kiri gagal, walaupun hartanya banyak, istrinya cantik, mobilnya mewah, kampungnya ribuan, gagal. Walaupun udah di kursi presiden, gagal. Walaupun dicium tangannya ribuan orang, gagal. Waman susya minna wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka masuk surga itulah sukses. Tidak ada kesuksesan dengan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun dunia ini penuh dengan tipuan. Ya, bangkit dari alam kubur. Tadi atas lewatan ayat. Sujud yang kedua, bayangkan kematian dan alam kubur tok. Bangkit dari alam Allah, bayangkan mahsyar, nasyar, mizan, sirat, surga, neraka. Waktu kita takbir Allahu Akbar, tangan lurus, kaki lurus, jangan bengkok-bengkok. Waktu rukuk tangan kita buka, pegang di lutut kita, lurus punggung kita, beginilah rukunnya. Dan kita sujud dibuka tangannya, jari-jarinya dirapatkan, mata satu fokus, telinga dengarkan bacaan imam atau bacaan kita sendiri. Otak kita kepintaran itu memahami semua bacaan dalam sholat. Tidak wajib memahami bahasa Arab, tapi ini merupakan tuntutan kita memahami bacaan dalam sholat. Kalau tidak seperti burung beo, kata Imam Ghazali, la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat sedang kamu tidak paham apa yang kamu ucapkan, seperti orang gila. Dengarkan bacaan sholat kita dengan terjemahannya kepada Ustaz. Betulkah ini? Betulkah tajwidnya? Hah? Kul pakai kaf, makanlah. Berubah maknanya. La aburu, kita bahasa cepat, saya pasti menyembah. Kufur itu kalimat. Betulkah tajwid kita? Kosongkan waktu belajar tajwid kepada ulama. Tahu fadilah-fadilahnya, sudah berdiri lama-lama, sujud lama-lama, rukuk lama-lama. Kita menikmati, tahu fadilahnya. Jangan tahu fadilah 27 rakaat, fadilah sah pertama apa? Fadilah takbir apa? Fadilah tasbih apa? Fadilah tahlil apa? Fadilah rukuk apa? Fadilah sujud apa? Fadilah al-fatihah apa? Fadilah qulawat apa? Tekolah, jangan cari duit terus. Baca secara ironi juga itu, tapi fadilah apa? Cari kita baris lagi dengan Islam. Kemudian yang ketiga, 10 menit kita takbir sampai salam. Semua asbab rezeki kita tolak. Rezeki saya bukan dari toko, rezeki saya dari Allah. Dan Allah berikan asbab amal untuk orang beriman, bukan asbab materi. Allah kasih saya lewat sholat, Allah kasih saya lewat takbir, Allah kasih saya rezeki lewat tasbih, lewat tahlil, lewat
dengan duit, kadang tanpa duit, kadang dengan obat, kadang tanpa obat. Allah sembuhkan penyakit saya dengan kudrat. Allah perbaiki kehidupan saya, Allah cerahkan masa depan saya, Allah hilangkan penyakit saya, Allah hilangkan masalah saya, Allah selesaikan masalah di pengadilan tanpa sombong-nyombong. Hidup saya jadi baik kalau salat saya benar. Kalau ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah sejauh mana kita memperhatikan salat. Dan kita latih, tidak ada duit, salat barakah. Anak sakit, salat barakah. Beras habis, salat barakah. Timbul penyakit baru, salat barakah. Kita latih salut tak rasa dengan salut barakah. Ada duit, angkat tangan siap. Tidak ada duit, tidak angkat tangan. Berarti ya kita ada duit. Tidak ada duit, angkat tangan. Karena ada sholat, ada istighfar, ada sedekah, ada makomi. Amal-amal inilah yang menghubungkan kita dengan Allah. Ya, kisah orang tadi yang di hutan. Pergi dia cari kaleng, dan dia dapati akar-akar pohon. Sampai di atas pohon untuk ambil akar tadi, dia lihat ke arah sumur. Ada keledai rusa datang ke sumur, melihat air jatuh ke bawah. Rusa itu umat kami mulutnya minta kepada Allah agar air dinaikkan dengan kudratnya. Maka air sumur pun naik ke atas. Beruntung kawan laki-laki saat ini. Dia lihat air naik ke atas, dia pun turun. Tidak tahu berapa banyak itu merah-merah dari tangan. Dia kejar ke arah sumur yang airnya mulai naik. Rusa melihat kaki laki-laki saat itu dia datang. Rusa lari. Rusa sudah minum air. Tapi waktu laki-laki datang, itu air turun kembali. Penonton kecewa. Ya Allah, Kau ciptakan aku manusia, makhluk yang paling mulia daripada yang binatang. Kenapa waktu Musa datang air kau naikkan, waktu aku datang kau turunkan air? Terdengar hati bisikan rohani. Ini yang perlu kita hasilkan, bukan bisikan pejabat, bukan bisikan orang kaya. Saya bisikan duit besok, bisikan Allah. Apa bisikannya? Onta waktu lapar, dia lihat air turun di bawah, dia minta sama aku. Padahal binatang tidak diwajibkan minta sama Allah. Syariatnya kan tidak begitu. Tapi waktu kamu lihat air turun, yang terpikir dalam otakmu, ember dengan tali, silakan kau cari ember sampai mati. Sekarang berapa banyak hari ditutup aja dan masalah kita itu berikut. Selama kotoran makhluk ini tidak bersih dari hati kita, tidak akan paham kita nizam Allah yang baik. Dan kita tidak akan pernah paham min haitsu la yahtasib. Kita hanya min haitsu yahtasib. Kita dapat dari kerja kita, bukan dari arah yang tidak tertunda. Satu orang punya sumur, anjing bangkai di dalamnya masuk. Anjing masuk mati. Tanya sama anjing, kalau air sumur tidak najis bangkai, bagaimana membersihkan air sumur bisa pakai berlian? Kata mufti, kasih bersih air itu sampai tidak tercium lagi baunya, bau anjingnya. Dia kasih bersih air, dia tunggu air muncul lagi, masih bau. Tanya sama mufti, mufti saya sudah kasih bersih tapi masih bau. Mufti bilang kasih bersih lagi, dia kasih bersih lagi masih bau. 3 kali datang ke mufti dibersihkan. Mufti bilang keajaiban dunia ternyata bukan 7, yang ke-8 buku sumur. Mana buku sumur itu ajib sekali, sudah 3 kali dibersihkan masih bau-bau juga. Sampai di sumur, mufti saat lihat sumurnya itu anjing bangkai, anjing belum dikasih keluar. Mufti saat bilang, pakai selama kau tidak kasih keluar ke bangkai anjing, tetap sampai hari kiamat itu kau
sumur baru. Ini kan selama kita tidak keluarkan dunia dari hati kita, iya kan? Maka amalan kita akan kotor semuanya, tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Iyyaka na'budu, ya Allah, sumber segala-galanya, saling disarikannya Dia, sang Allah ke hati. Semua kebahagiaan hanya di tangan Allah, semua kejayaan hanya di tangan Allah. Untuk rugi, kaya, miskin, senang, susah, emas, perak, nikel, tembaga, kayu, daun, semua hanya ada di dalam benar Allah. Allah turunkan ke dunia sikit-sikit. Apapun yang kita dapat dari Allah, yang akan kita dapat dari hadirat Allah, sekarang yang kita dapat pun dari Allah. Selain Allah fakir, selain Allah miskin, selain Allah gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak bisa punya keinginan apapun tanpa Allah. Iyyaka na'budu, dan Kau suruh kami bukan untuk mencari rezeki, bukan untuk menunaikan hajat dan keperluan. Kau antar kami ke dunia untuk menghambakan diri kepada Allah dengan sempurna. Iyyaka na'budu, lahir dan batin. Jangan di depan orang ramai jadi waliullah, di kamar jadi wali syaitan. Jangan malam markas khutbah Jumat ittaqullah haqqa tuqatih di pasar mata Binolo. Ittaqullah haqqa tuqatih, pulang ke rumah, habis uang, anak mau sekolah mau kuliah, tidak antri untuk ambil duit dari Pak Susi di bank. Ya sesuai 24 jam Allah dilihat, jangan lihat benda-benda. Dan dalam menyempurnakan hukum Allah, jangan lihat asdaat, jangan lihat nafsu, jangan lihat kebiasaan masyarakat kita. Lihat Rasulullah SAW bagaimana menyempurnakan hukum tadi. Sempurna dengan menyempurnakan hukum. Nabi berkata, bengkak-bengkak kakinya, matanya bengkak, tidak tidur sepanjang malam. Nabi berkata, ya Allah, wallah ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak bisa mengenal Engkau sebagaimana selayaknya Engkau dikenal. Wa ma'abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak bisa menghambakan diri kepadamu sebagaimana selayaknya Engkau dihamba. Kerja keras menyempurnakan hukum Allah, tapi terus melihat kekurangan-kekurangan kita. Itu kita katakan, iyyaka na'budu, ya Allah saya bertekad akan jadi hamba-Mu. Wa iyyaka nasta'in, tapi Allah begini miskin, tidak punya apa-apa, dikasih, tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk jadi hamba-Mu tanpa bantuan-Mu. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, untuk merealisasikan cita-cita hamba jadi hamba-Mu. Ya Allah, tolong hamba ini. Hamba tidak mungkin taat tanpa-Mu, hamba tidak akan mungkin jauh dari maksiat tanpa bantuan-Mu. Ya Allah, tolong hamba. Kata ulama, letakkan kaki kita di leher. Bagaimana kira-kira kaki kita di leher? Letakkan kaki kiri kita di leher kita, kaki kanan kamu sudah masuk di hadapan Allah SWT. Letakkan kaki kiri kamu di leher kamu, artinya hinakan dirimu di depan Allah. Akui kehinaan dirimu, kecil dirimu, ketidakpunyaan apa-apa dirimu tanpa Allah. Untuk jadi hamba Allah butuh hidayah, butuh pertolongan Allah. Pertolongan itu apa? Allah ajarin kita, yang kamu butuh adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, Allah yang katakan, jangan kaki kanan kita di jalan lurus, kaki kita jaga dalam belok. Kapan mau sampai? Jangan kaki kita di jalannya nabi-nabi yang kanan, kaki kiri di jalannya Firaun. Buat keputusan, hanya jalan di jalannya nabi-nabi. Talak 3 dari jalan selain nabi-nabi. Memang jalan selain nabi-nabi materi dan kemudian awalnya kelihatan wah, akhirnya hos. Jalan nabi-nabi awalnya hos, susah, menderita, akhirnya wah. Pilih yang mana? Awalnya senang, akhirnya susah, atau awalnya susah, akhirnya senang? Pilih yang mana? Siapa yang bilang awalnya senang, akhirnya susah, menang? Percuma aku duduk di depan. Siapa yang siap awalnya gak apa-apa susah, kan sementara. Yang
penting hatinya disoja datang dia. Jadi kerja kita ini betulkan amal. Pertama betulkan sholat kita. Ingat betul tidak cukup usaha imam, usaha ilmu dan zikir. Ilmu membetulkan zahirnya sholat, zikir membetulkan batinnya sholat. Kalau sholat 10 menit nggak yakin kepada Allah, bagaimana 12 jam di pasar yakin kepada Allah? Kalau sholat tangan kita nggak cara Nabi, waktu rukuk tidak cara Nabi, waktu tasyahud kaki kita tidak dibengkokkan ke kiblat, justru ke arah membelakangi kiblat, tidak sah sholat kita. Kalau sholat penggunaan anggota tubuh tidak ikut sunnah Nabi, bagaimana bisnis cara Nabi, bagaimana pernikahan cara Nabi? Gigi yang putus kalau kita gigit agar-agar, kira-kira gigi ini potensi tidak untuk digunakan gigit es batu. Sholat malaikat tidak ada setan, sholat suasana ibadah, tidak bisa yakin kepada Allah. Apa yang bisa diharapkan yakin kepada Allah untuk di pasar nanti datang? Waktu sholat 10 menit tidak bisa ingat Allah, tidak bisa lupakan selain Allah. Bagaimana bisa diharap di pasar ingat Allah? Itu hadirin, kita perlu banyak berzikir. Pertama baca Quran, satu juz setiap hari, Yasin setiap hari, Waqiah setiap malam, ayat kursi sebelum tidur, Tabarakallahzi sebelum tidur, satu juz setiap hari, dengan tadabbur isi kandungannya. Khatam Quran, baca lagi, khatam, baca lagi. Tidak ada jalan yang paling cepat menuju Allah di dalam Quran. Kita lihat hadis Quran, minimal anak kita dahulukan di hadis Quran. Kemudian kan ulama-ulama yang berkhidmat kepada Quran, bantu ulama-ulama, bekerja sama dengan ulama-ulama. Oke, tersedia, zikir pagi dan petang minimal. Kalau ada negeri dari masyarakat, amalkan itu, jangan ditinggalkan. Ditingkatkan dirinya, ditingkatkan zikirnya, ditingkatkan tahajudnya, ditingkatkan sholat nafinya. Dia berapa masuk rumah gak baca doa, setan masuk. Pakai baju gak baca doa, setan pakai baju sama kita. Makan gak baca doa, setan makan sama kita. Doa masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Apabila sholat kita buat dengan iman, dengan ilmu dan zikir, yakin sholat kita didengar oleh Allah. Waktu kita wa iyyaka nasta'in, Allah bilang labbaika ya Allah. Sekarang kita lihat permintaan kita ini Allah terima, pasti. Kadang Allah kasih, kadang Allah tunda dengan hikmahnya. Jangan pernah kita bilang Allah tidak terima doa saya, jangan. Terkadang Allah tunda karena Allah senang dengan rintihan dan tangisan kita di depan. Terkadang ada musibah yang mau datang, Allah cabut itu musibah, tidak jadi datang karena doa-doa kita. Tidak langsung diberi langsung, Allah punya hikmahnya tersebut. Nanti suatu saat terserah Allah, datangkan lewat atap jatuh, atau taruh di atas atap, atau taruh di bantal, atau di bawah kasur, atau lewat dinding. Sahabat membuka Romawi, ada poster, ada gambar perempuan, tangannya bergerak-gerak. Sahabat ikut arah tangannya, ternyata arah tangan itu menunjukkan perpindahan emas yang satu begitu. Allah kasih dia rezeki lewat foto-foto yang menarik. Abu Hurairah rezeki yang dia dapati korban nggak pernah habis dari zaman Nabi Abu Bakar Umar Utsman. Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak terduga, tapi cara yang pertama umum Allah letakkan pada hati hambanya cinta sama kita. Kalau dia cinta dia berikan segalanya. Dia kasih motor untuk kita, dia kasih kampung untuk kita, dia kasih anak gadis yang untuk kita. Tapi musyawarah dulu, jangan langsung terima. Allah perlihatkan ini pintu khazanah Allah. Kalau sudah terbuka tidak pernah tertutup, saudara. Siapa yang mengambil juga pintu khazanah Allah yang seperti itu, saudara. Betulkan salat kita. Tapi syaratnya setelah kita dapat, jangan ambil itu untuk pribadi kita. Pertama, lihat yang belum ke IPB cepat ke IPB. Yang sudah ke IPB setiap 3 tahun ke negeri jauh. 240 negara pun kita sampai. Bawa istri kita juga keliling dunia.
kita gunakan untuk keluarga Allah, yang boleh kita gunakan membantu orang yang keluarga Allah. Lihat istri-istri yang suaminya sudah keluarga Allah, bawa istri kita ke sana, apa kebutuhan mereka. Kemudian kita lihat kebutuhan di markas apa. Setelah itu kita khidmat pada orang-orang apa yang dibutuhkan di pondok-pondok pesantren Al-Quran. Setelah itu baru lihat janda-janda yang anaknya tidak sanggup dibiayai. Jangan terkesan dengan jandanya, anaknya tidak terkesan. Yatim piatu fakir miskin, apa kita dapat dari Allah lewat ibadah, maka kita bagi-bagi kepada hamba-hamba Allah lewat akhlak. Dan semua yang kita bagi, la as'alukum alaihi ajra. Innama nutubikum liwajhillah. Apa yang saya kasih sama kamu adalah mengharap dari Allah sana. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukur. Saya tidak minta kata-kata terima kasih. Saya tidak minta upah dan ganjaran dari kamu, hanya saya berharap dari Allah. Ikhlas cari ridhonya Allah. Gak apa-apa dicaci, dimaki, gak apa-apa dikasih bayar, gak apa-apa tidak dihormati. Yang penting Allah ridho dengan kita. Bersedia? Setiap 3 tahun jangan hirup udara Indonesia. Hirup udara luar negeri dulu. Kita diantar itu sebetulnya bukan di Indonesia saja. Ditentukan Allah SWT. Setelah usaha iman, ilmu dan zikir kita bawa dalam sholat. Setelah sholat 3 usaha kita lakukan. Penghasilan kita harus halal, modalnya harus halal, barangnya harus halal, transaksinya harus halal. Orang yang sudah masuk haram di tubuhnya, maka yang keluar dari tubuhnya punya haram. Kalau di rumah sudah masuk harta haram, idza dakhala dirham halal fil bait, kharajal haq min al-kufah, maka kebenaran akan keluar dari ventilasi. Kira idza kufat, idza sudah kufah, tapi kalau ventilasinya ditutup masih bisa keluar. Tetap kebenaran akan keluar dari rumah yang masuk harta haram. Sebagaimana malaikat maut tetap bisa masuk walaupun ditutup pintu dan ventilasi. Demikianlah agama akan keluar. Dia ditutup rapat-rapat, tetap keluar. Kalau di rumah itu ada harta yang haram dimasukkan ke dalam. Kalau kita rusak, kita rusak kalau harta kita haram. Maka jangan haram yang subhat pun tidak. Jangan makan sampai kenyang, jangan makan beraneka ragam lauk. Kemudian hasil penghasilan tadi disalurkan dengan benar. Abdullah bin Mubarak ditanya, kenapa kamu masih pegang hasil bumi? Kata Abdullah bin Mubarak, saya masih pegang hasil bumi saya, hasil kebun ini, karena untuk berkhidmat kepada 3 ulama. Jadi asbab dunianya masih dipegang untuk berkhidmat kepada ulama. Sudahkah kita seperti itu? Makanya pesantren lebih sama di sini. Karena kita tidak ada kesadaran. Ustaz Ustaz pun tidak terbina keyakinannya. Tidak pernah tidak membutuhkan keyakinan. Namanya Ustaz tidak yakin dengan bantuan. Hadirin, 3 penghasilan harus halal dan penyaluran harta yang halal itu kemana? Harus belajar kan? Baca penjelasan yang benar. La yakul tu'amka illa mu'min, la tusadir amin, la yakul tu'amka illa taqi. Jangan bergaul kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makanan kamu dimakan kecuali orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Kahfi menjelaskan. Surat yang lain juga. Kebun ini panen di Yaman. Hasilnya itu diumumkan ulama-ulama tokoh-tokoh tidak bisa. Baru sisanya untuk mereka. Meninggal orang tuanya, kebunnya Allah berkahi. Meninggal orang tuanya, anaknya tidak ada agama. Menurut mereka, kita yang kerja keras, kok ulama kami miskin yang makan itu tidak betul bapak kita dibodoh. Setiap malam kita dulu yang makan. Jangan pernah ulama, jangan pernah sekolah. Allah murka dengan niat mereka yang seperti itu. Allah bakar besoknya tubuhnya, tidak tersisa satu daun. Itu panen bukan cara kerja keras kamu. Itu panen itu banyak orang-orang yang lemah yang berdoa, kamu tidak tahu. Inna kuntum samuna wa turja'una bi apa? Kamu dikasih rezeki, kamu dibantu, karena ada orang-orang yang menunggu
secara zahirnya lemah, nggak bisa bekerja, tapi keikhlasannya, amalannya, takwanya, doa-doanya udah tambah resmi. Nah, itu hadirin dari Allah SWT. Penyaluran harta pun tadi katakan jangan bersahabat dengan orang beriman dan jangan makanan kamu dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Mencari kesehatan bertakwa. Salurkan harta kita bersama, membantu ketakwaan. Yang terakhir, muasyarah kita harus baik. Jangan bela keluarga kalau salah, jangan bela orang tua kalau salah. Lihat keadilan. Yang hak siapa? Pertama, insaf. Tegakkan keadilan. Kalau bapak kita salah, lawan bapak kita. Kalau orang Islam salah, kita lawan orang Islam. Kalau orang non, kalau kafir benar, kita bantu dia karena dia benar. Jangan lihat partai, jangan lihat suku, jangan lihat keluarga. Lihat yang hak siapa. Bantu yang hak, bantu yang dizalimi. Jangan membantu orang yang zalim. Bersedia? Insyaallah. Yang kedua, ihsan. Apa itu ihsan? Orang yang tidak punya hak, adil. Orang yang punya hak ditunaikan. Ihsan tidak punya hak, dikasih juga. Tidak layak dikasih, dikasih juga. Mereka putuskan silaturahmi, kamu silaturahmi. Mereka zalimi kita, maafkan dia. Mereka tidak kasih kita, kita kasih dia. Ini namanya ihsan. Dan Allah yang hebat, muslim. Yang terakhir ihsan. Kita lapar, orang lain datang lapar juga. Kita bebankan lapar kita, kasih dia. Dahulukan orang lain daripada diri kita. Kalau begini masalah kita, Allah angkat agama di dunia ini, diberikan kesempatan untuk dunia. Agama akan cepat tersebar di mana-mana kalau akhlak amal masalah kita lain. Siapa yang lihat usaha mengenalkan agamanya? Jadi secepatnya belum ke Pakistan, kita ke India Pakistan. Istimewa ini bulan November nanti. Dan dalam pertemuan ini, cash 4 bulan berdiri. Silakan Tuhan, cash 4 bulan, 4 bulan. Cash 4 bulan dari pertemuan ini. Yang bukan cash yang berdiri dulu. Silakan Tuhan. Sampai keluar 4 bulan depan. Minggu depan, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, atau bulan depan. Terima kasih mas-mas. Kata saya, berdiri. Yang belum 4 bulan, 4 bulan. Yang belum 4 bulan, cepat ke Pakistan. Bulan depan. Kita kasih waktu bulan depan. Berdiri ya, bisa. Hemat-hematnya, mata dia muda. Mari, gitu. Jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Hari ini hari kita tinggalkan makin jauh dari ini. Makin kita sehat. Cepatnya 4 bulan. 4 bulan ke depan. Ya kan? April atau Mei atau Juni atau Juli. Sampai periode ke depan. Silakan sebut namanya, sebut bulan. Beri. हमको सीखने के लिए जल्द से जल्द 4 महीने फारिग वक्त लगाऊंगा. Untuk belajar kerja ini cepatkan masalah waktu 4 bulan. Ya kan? Itu sudah balik, cepat 4 bulan. Jangan perlu belajar terus. Allah. Nah, udah siapa yang sudah 40 hari berkali-kali, tapi belum 4 bulan. Coba dengan hormat. Berdiri.